Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yang telah kami susun, yaitu tentang konsep dasar dalam mata kuliah teori akuntansi. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Rizky Astuangwibowo, Erlina Kurniasari, dan Ajeng Eka Permatasari. Langsung saja masuk ke dalam materi, yaitu yang pertama, pengertian konsep dasar. Konsep dasar merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan, tempat, atau wilayah diterapkannya pelaporan keuangan. Menurut Paul Grady, konsep dasar merupakan konsep yang mendasari kualitas kebermanfaatan dan keterandalan informasi akuntansi atau sebagai keterbatasan yang melekat pada statement keuangan. Sumber konsep dasar itu sendiri ada 6, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia, yang kedua Paul Grady, yang ketiga Accounting Principles Board, yang keempat Work, Turney dan Dodd, yang kelima Anthony, Hawkins dan Mersenne, yang keenam Patton dan Littleton. Adapun penjelasan dari keenam sumber konsep dasar itu, yaitu yang pertama dari Ikatan Akuntansi Indonesia mengatakan bahwa konsep dasar mengadopsi IASC. Ada 2 konsep dasar yang diadopsi dari IASC itu sendiri, yaitu basis akrual dan usaha berlanjut. Dari Paul Grady, konsep dasar sebagai konsep yang mendasari manfaat serta keandalan informasi akuntansi yang melekat pada statement keuangan. Di dalamnya terdapat 10 konsep dasar yang telah diidentifikasi oleh Paul Grady. Yang ketiga, Accounting Principles Board menjelaskan bahwa konsep dasar sebagai ciri-ciri dasar dan memuatnya dalam APB yang diidentifikasi menjadi 13 karakteristik. Yang keempat, Work, Turney, dan Dodd sepakat dan mengklasifikasikannya menjadi 4 konsep dasar yang dianggap sebagai acuan. Yang kelima, Anthony, Hawkins, dan Mersenne mendaftar konsep dasar menjadi 11 konsep, dengan setiap daftarnya dikelompokkan dan dijadikan kategori masing-masing. Yang keenam, Patton dan Littleton merupakan konsep dasar yang mengawali terciptanya konsep-konsep dasar yang telah dijabarkan di atas. Yang keenam yaitu kesatuan usaha. Di dalam konsep ini menyatakan bahwa perusahaan merupakan kesatuan badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi dan berdiri sendiri, terpisah dari pemberi pemilik dana dalam perusahaan, dan keadaan tersebut menjadi pusat perhatian dalam akuntansi. Walaupun dalam bentuk kesatuan adapun batasan-batasan, yakni batas kesatuan, akuntansi tidak memandang batas kesatuan dari kesatuan yuridis, melainkan lebih kepada kesatuan ekonomik. Batas kesatuan adalah kendali oleh suatu manajemen. Oleh karena itu, untuk menentukan kesatuan usaha sebagai pusat pertanggungjawaban keuangan, pertimbangan akuntansinya adalah apakah secara ekonomik suatu kegiatan usaha atau lebih dapat dianggap berdiri sendiri sebagai satu kesatuan. Pengertian ekuitas. Dari sudut pandang kesatuan usaha secara konseptual, ekuitas merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pemilik. Hal ini berbanding terbalik dengan ekuitas menurut struktural, bahwa ekuitas merupakan hak residual pemilik terhadap aset bersih, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kerangka konseptual FASB. Selanjutnya, pengertian dari pendapatan. Dalam konsep kesatuan usaha, semua sumber ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan merupakan aset dari perusahaan itu sendiri, bukan merupakan aset pemilik. Pada saat terjadi transaksi, maka akan masuk aset perusahaan akan bertambah. Pertambahan aset ini pada akhirnya akan dikembalikan kepada pemilik apabila perusahaan telah
berhenti atau dilikuidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Ajeng dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah pengertian biaya. Biaya itu dapat didefinisikan sebagai timbulnya kewajiban dalam rangka menciptakan pendapatan yang mengakibatkan turunnya aset. Jadi, biaya oleh FASB konsisten dengan konsep kesatuan usaha. Selanjutnya adalah sistem berpasangan. Sistem berpasangan adalah konsekuensi logis atau turunan dari konsep kesatuan usaha. Hubungan bisnis antara manajemen dengan pemilik mengakibatkan manajemen harus selalu mempertanggungjawabkan aset yang dikelolanya dan sumber aset tersebut. Jadi, pengaruh transaksi terhadap hubungan bisnis dan posisi keuangan harus selalu ditunjukkan. Selanjutnya, persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan cara merepresentasi sistem berpasangan. Maka, persamaan akuntansi bisa dikatakan sebagai hubungan fungsional, buku besar yang merepresentasi elemen statement keuangan. Dengan konsep kesatuan biaya, elemen pendapatan dan biaya merupakan penyebab perubahan ekuitas. Artikulasi merupakan turunan atau konsekuensi dari konsep kesatuan usaha. Dengan artikulasi, maka akan selalu dapat ditunjukkan bahwa laba dalam statement laba rugi akan sama dengan laba dalam statement perubahan ekuitas. Dan jumlah rupiah ekuitas akhir dalam statement perubahan ekuitas akan sama dengan jumlah rupiah ekuitas dalam neraca. Akibat artikulasi laporan laba rugi semata-mata merupakan sarana untuk melaporkan perubahan bersih aset dan kewajiban atau aset bersih. Dengan demikian, laba merupakan konsekuensi pengukuran aset dan kewajiban sebagai fokus. Selanjutnya, kontinuitas usaha. Konsep ini yang akan menjadi pertimbangan pada saat penyusunan statement keuangan atau pada saat akuntansi menghadapi berbagai pilihan dalam proses perekayasaan atau penyusunan standar, karena kenyataan bahwa kelangsungan hidup perusahaan di masa datang tidak pasti. Maka konsep ini mempunyai implikasi terhadap makna laporan periodik. Fungsi statement laba rugi dalam menentukan daya melaba jangka panjang, serta fungsi neraca dalam hubungannya dengan penilaian terhadap aset atau sumber ekonomi perusahaan. Selanjutnya, arti penting laporan periodik. Dengan konsep kontinuitas usaha, perusahaan berusaha untuk maju dan berkembang dengan jalan menciptakan laba yang terus-menerus dalam jangka panjang. Pelaporan keuangan lebih berkepentingan dengan daya melaba perusahaan. Untuk suatu periode, tingkat mendapatkan laba dengan tingkat sumber ekonomi tertentu disebut dengan tingkat imbalan investasi. Maka tingkat imbalan itu dapat diukur secara periodik. Daya melaba mempunyai arti yang berarti rata-rata dalam jangka panjang tingkat imbalan periodik itu. Selanjutnya, kedudukan statement laba rugi. Dalam kedudukan statement laba rugi, penggalan pendapatan dan biaya untuk suatu periode dituangkan dalam statement laba rugi periodik, sehingga statement laba rugi dipandang sebagai statement yang paling penting dalam pelaporan keuangan, karena tingkat laba dalam rangka menilai daya melaba. Informasi keuangan yang dituangkan dalam statement keuangan periodik harus dianggap bersifat tentatif dan bukannya tuntas, karena kemampuan itu sendiri menghasilkan laba jangka panjang menjadi perhatian. Fluktuasi laba antar periode
yang disebabkan oleh kejadian atau kondisi istimewa suatu periode harus dilaporkan seperti apa adanya pada saat periode tersebut, bukan langsung dilaporkan dalam perubahan ekuitas. Jadi penyusunan statement laba rugi dilandasi oleh konsep kontinuitas usaha. Materi selanjutnya, fungsi neraca dan penilaian elemennya. Dengan konsep kontinuitas usaha, tujuan pelaporan pos neraca itu sendiri untuk menunjukkan sisa potensi jasa atau sumber ekonomi yang belum dikonsumsi pada tahun yang berakhir pada tanggal neraca. Dengan kata lain, neraca berfungsi untuk menunjukkan potensi jasa yang masih dimiliki kesatuan usaha untuk menghasilkan pendapatan dalam periode berikutnya. Oleh karena itu, proses penentuan jumlah rupiah harus diletakkan pada tiap pos neraca. Jadi, pengukuran sisa potensi jasa yang direpresentasi oleh kos yang melekat padanya sehingga akuntansi menilai pos-pos neraca pada umumnya berdasarkan kos historis. Selanjutnya, penghargaan kesepakatan. Konsep ini menyatakan bahwa jumlah rupiah atau agregat harga yang terlibat dalam tiap transaksi atau kegiatan pertukaran merupakan olah dasar akuntansi yang paling objektif, terutama dalam mengukur sumber ekonomi yang masuk dan sumber ekonomi yang keluar. Konsep ini dilandasi pemikiran bahwa fungsi akuntansi menyediakan informasi yang terpaut dengan kegiatan perusahaan, yang sebagian besar terdiri atas transaksi pertukaran dengan perusahaan lain. Penghargaan kesepakatan merupakan dasar kuantifikasi berbagai jenis objek menjadi objek homogeneus yang paling objektif untuk menyajikan hubungan antar objek yang bermakna. Penghargaan kesepakatan itu akan dicatat dan diolah lebih lanjut dalam sistem akuntansi perusahaan, guna dijadikan data kuantitatif dasar dalam penyusunan berbagai laporan manajerial dan statement keuangan. Materi yang terakhir adalah mengenai istilah yang tepat. Penghargaan kesepakatan dalam suatu pertukaran merupakan istilah yang mengandung makna atau penilaian bersama antara pembeli dan penjual. Pada saat transaksi pencatatan penghargaan kesepakatan atau agregat, harga memang dapat dikatakan sebagai pencatatan nilai. Tetapi beberapa saat setelah transaksi, nilai dapat berubah, tetapi jumlah rupiah tidak tercatat. Jumlah rupiah yang tidak tercatat itulah yang akan tetap menjadi bahan olah akuntansi. Tentu saja dengan berjalannya waktu, jumlah yang tidak tercatat itu tidak dapat disebut nilai lagi. Jadi akuntansi tidak mengolah nilai tetapi penghargaan kesepakatan. Istilah penghargaan kesepakatan atau agregat harga cukup memadai untuk mencakupi pandangan dari kedua belah pihak. Baik, saya Erlina Kurniasari. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah jasa di balik kos. Akuntansi menggunakan satuan mata uang karena mata uang merupakan satuan yang paling mudah untuk mengkuantifikasi objek atau jasa ke dalam satuan yang homogenus. Juga karena harga dalam satuan uang adalah cara yang sudah umum untuk menyatakan kesepakatan dalam pertukaran. Namun, sebenarnya bukan uang atau harga yang mempunyai arti penting, melainkan potensi jasa yang ada di balik angka koslah yang mempunyai arti penting. Kos sendiri merupakan salah satu atribut untuk mempresentasi secara tepat realitas kegiatan perusahaan. Potensi daya itu termasuk yaitu adalah daya kemampuan atau kapasitas yang kalau ditukarkan dapat menimbulkan daya,
kemampuan atau kapasitas lain yang kekuatannya atau besarnya paling tidak sama dengan yang sebelumnya dimiliki perusahaan yang dipresentasi dalam bentuk cost. Sebagai contoh, misalnya saja, kas sebesar 5 juta rupiah ditukarkan dengan mesin. Nah, ini berarti bahwa daya beli atau cost sebesar 5 juta rupiah ditukarkan dengan daya produksi sebesar cost 5 juta rupiah. Untuk selanjutnya yaitu adalah keterbatasan informasi akuntansi. Informasi akuntansi hanya merupakan sebagian dari informasi yang mungkin dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh pihak eksternal dan manajemen. Walaupun segala pertimbangan dan kebijakan didasarkan pada data akuntansi secara cukup mendalam, tetapi pada akhirnya keputusan yang dihasilkan akan mencerminkan pengaruh data non-akuntansi dan akan diwarnai dengan hal yang sangat kualitatif dan subjektif. Misalnya saja, seperti tujuan secara keseluruhan, sasaran jangka pendek, selera pribadi, kepentingan umum, peraturan, pemerintah, alasan politik, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah kos melekat. Pada konsep ini menyatakan bahwa kos melekat mempunyai sifat mudah bergerak dan dapat dipecah-pecah atau digabung-gabungkan. Berbagai kos mempunyai daya saling mengikat antara yang satu dengan lainnya mengikuti ikatan objek-objek yang disimpulkan. Bila berbagai komponen digabung menjadi suatu objek atau barang baru, maka gabungan kos yang baru semata-mata merupakan penggabungan berbagai kos yang melekat pada tiap komponen tanpa memperhatikan nilai ekonomi baru yang melekat pada barang baru. Dasar pemikiran konsep ini yaitu adalah bahwa tujuan pengelompokan, pemecahan, dan penggabungan kos adalah untuk mengikuti aliran upaya atau effort dalam menyediakan produk atau jasa. Produk biasanya mempunyai manfaat atau utilitas baru yang lebih besar daripada manfaat masing-masing komponen secara terpisah. Kos melekat dilandasi oleh konsep kos yang disebut kos terkandung atau embodied cost, yaitu kos yang benar-benar terkandung dalam suatu objek atau produk sebagai pasangan kos penggantian. Kos penggantian yaitu adalah kos yang seandainya objek tersebut tidak ada dan harus diadakan sehingga maknanya sama dengan kos kesempatan. Jadi, untuk barang sebagai hasil akhir kegiatan produksi, kos terkandung adalah kos komponen yang melekat pada barang tersebut, sedangkan kos penggantian adalah price aggregate yang tidak jadi diperoleh kalau barang tersebut tidak ada, atau price aggregate yang harus dikorbankan kalau perusahaan tidak memproduksi barang tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa kos melekat merupakan konsep dasar untuk mendukung bahwa bahan olah akuntansi adalah kos yang sesungguhnya yang telah terjadi. Implikasi dari kos melekat. Ada dua implikasi dari kos melekat, yaitu yang pertama saat pengakuan nilai tambah dan yang kedua yaitu adalah wadah penggabungan. Untuk konsep saat pengakuan nilai tambah mempunyai implikasi yang penting terhadap saat pengakuan tambahan manfaat produk bisnis yang dihasilkan. Jika kos produk harus menunjukkan nilai, maka dalam kos produk tersebut harus dimasukkan jumlah rupiah nilai yang merupakan tambahan manfaat yang melekat pada produk sebagai akibat dari proses produksi. Akan tetapi, tidak akan diketahui secara objektif berapa besar nilai tambahannya. Nilai tambahan akan terrealisasi jika produk telah terjual dan aset atau kos baru masuk ke dalam kesatuan usaha. Jika penjualan sudah terjadi dan penghargaan kesepakatan lebih tinggi daripada gabungan kos, maka nilai tambahan tersebut telah dapat ditentukan secara objektif jumlah rupiahnya. Realisasi pendapatan melalui penjualan menandai dan mengukur dua macam kos baru sebagai bahan olah akuntansi, yaitu yang pertama, kos baru sebagai penggantian kos yang melekat dan dikorbankan, yang mempresentasi upaya penyediaan produk atau jasa yang diserahkan kepada pembeli produk. Yang kedua, kos baru sebagai tambahan aset atau laba yang menunjukkan imbalan untuk jasa modal yang ditanamkan dan resiko yang ditanggung dalam menjalankan usaha.
Kos yang melekat pada barang atau jasa yang telah dikorbankan untuk menimbulkan pendapatan akan menjadi pengukur besarnya biaya, sedangkan kos yang belum dianggap keluar merupakan himpunan kos yang melekat pada aset dan menunggu pengalokasian dan penggabungannya lebih lanjut. Maka, kos aset tidak dapat disebut sebagai nilai atau biaya, tetapi sekedar kos yang menunggu pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu adalah wadah penggabungan. Dalam mengikuti aliran fisik produksi, kos dipecah, dikelompokkan, dan kemudian digabung, maka kos digabungkan dengan produk sebagai wadah atau penakar penggabungan. Setelah produk diserahkan kepada pelanggan, maka kos yang melekat pada unit produk yang telah diserahkan akan mengukur biaya dan secara logis dapat disebut dengan kos barang terjual atau cost of goods sold. Kos yang ikatannya dengan produk dapat dikenali dengan mudah, seperti misalnya kos tenaga kerja langsung, biasanya wadah penggabungannya adalah produk. Kos yang tidak erat kaitannya dengan produk atau sukar dirunut secara praktis ke produk, seperti misalnya kos administrasi, maka wadah penggabungannya adalah periode atau waktu dan akan membentuk kos periode atau period cost. Kos periode yang telah dinyatakan keluar dalam rangka penyerahan produk akan menjadi pengukur biaya, misalnya saja biaya administrasi. Selanjutnya yaitu adalah upaya dan hasil. Pada konsep ini, menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Secara konseptual, pendapatan timbul karena biaya bukan sebaliknya pendapatan menanggung biaya. Artinya, begitu kesatuan usaha melakukan kegiatan produktif, maka pendapatan dapat dikatakan telah terbentuk walaupun belum terrealisasi. Konsep ini mempunyai beberapa implikasi, yaitu di antaranya yang pertama, perlunya basis asosiasi. Jika dihubungkan dalam aliran kos keluar, yang merupakan pengukur upaya, dan aliran kos masuk yang merupakan pengukur hasil atau capaian, maka selisih antara kedua komponen tersebut akan membentuk sebuah laba. Laba mencerminkan keefektifan manajemen dalam mengelola sumber ekonomi dan merupakan informasi penting bagi pihak yang berkepentingan, khususnya bagi mereka yang menyediakan sumber ekonomi dan menanggung risiko akhir. Ukuran keefektifan ini akan tepat apabila hasil yang dibandingkan dengan upaya yang menimbulkan hasil tersebut. Dengan demikian, diperlukan dasar asosiasi yang tepat dan rasional antara kedua komponen tersebut agar laba mempunyai makna atau nilai sebagai pengukur kinerja yang terandalkan. Selanjutnya, yaitu adalah penakar asosiasi ideal dan praktis. Pada konsep ini, merupakan konsekuensi lebih lanjut dari konsep kontinuitas usaha, bahwa untuk menentukan kemajuan perusahaan, tidak perlu ditunggu nasib akhir perusahaan itu terjadi. Maka dari itu, pihak yang berkepentingan dengan perusahaan memerlukan wadah atau penakar kemajuan dari waktu ke waktu. Yang ditakar adalah biaya sebagai upaya dan pendapatan sebagai hasil upaya tersebut. Penakar yang dimaksud yaitu adalah dasar atau wadah penanding antara biaya dan pendapatan. Sedangkan penakar yang paling cocok yang dapat menunjukkan secara tepat dan objektif bahwa biaya yang masuk dalam penakar adalah biaya yang benar-benar menyebabkan timbulnya pendapatan yang masuk dalam penakar tersebut. Jika penakar sudah ditentukan, masalah berikutnya yaitu adalah menentukan berapakah kos yang harus masuk ke dalam penakar sehingga dapat dibaca atau dihitung kos yang dapat diperhitungkan sebagai upaya, dan kos pendapatan yang dapat diperhitungkan sebagai hasil. Oleh sebab itu, karena tidak semua kos mudah dikaitkan dengan produk,
Maka akuntansi beralih kepada periode waktu sebagai penakar untuk dijadikan dasar dalam membandingkan kos yang telah dikorbankan dan pendapatan. Periode akuntansi merupakan penakar pengganti yang memang mudah dilaksanakan, tetapi konsep dasarnya yaitu bahwa untuk mengukur laba yang tepat dalam suatu periode, maka pendapatan dari hasil penjualan sejumlah produk harus ditandingkan dengan biaya yang keluar dari kesatuan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Implikasi lain dari upaya dan hasil yaitu adalah laba akuntansi versus ekonomik. Dalam konsep ini, mempunyai implikasi terhadap interpretasi laba akuntansi. Laba dipandang sebagai residual atau selisih pengukuran dua elemen yang berkaitan, yaitu pendapatan dan biaya. Laba yang diperoleh dengan cara seperti ini disebut dengan laba struktural atau formal. Karena perbedaan konsep dasar, pengertian, tujuan, laba akuntansi dapat berbeda maknanya dengan laba ekonomi atau laba material yang sering digunakan dalam ekonomika atau perpajakan. Tetapi, dalam akuntansi, mengupayakan agar laba akuntansi sedapat-dapatnya merupakan representasi atau proksi laba ekonomi. Selanjutnya yaitu adalah kos aktual. Dalam membandingkan upaya dengan hasil, akuntansi hanyalah membandingkan upaya yang benar-benar telah dilakukan oleh suatu kesatuan usaha, sehingga laba yang diperoleh adalah selisih biaya dan pendapatan yang diukur dengan kos yang sesungguhnya terjadi. Kos tersebut timbul karena transaksi, kejadian, atau upaya yang nyata-nyata dilakukan. Untuk mengakui kos, maka harus ada transaksi dari masa lalu. Biaya sesungguhnya adalah biaya yang terjadi akibat suatu kegiatan nyata, sehingga kos hipotetis tidak diakui. Untuk selanjutnya yaitu adalah asas akrual atau himpun. Asas akrual adalah asas dalam pengakuan pendapatan dan biaya yang menyatakan bahwa pendapatan diakui saat hak kesatuan usaha timbul karena penyerahan barang atau jasa ke pihak luar dan biaya diakui pada saat kewajiban timbul karena penggunaan sumber ekonomi yang melekat pada barang dan jasa yang diserahkan. Sebagai konsekuensi dari asas akrual ini, maka akuntansi mengakui pos-pos akrual dan pos tangguhan. Selanjutnya yaitu adalah pengertian depresiasi. Depresiasi merupakan biaya nyata dan bukan hipotesis. Depresiasi untuk suatu periode harus diperhitungkan dan diakui sebagai biaya karena jasa yang diberikan oleh aset tetap tidak terjadi sekaligus pada saat memperoleh atau pemberhentian aset. Selanjutnya yaitu adalah kapasitas menganggur. Biaya depresiasi yang telah dihitung dengan metode tertentu harus tetap merupakan biaya untuk menghasilkan pendapatan, walaupun perhitungan tersebut menimbulkan atau bahkan menambah rugi operasi. Misalnya saja, aktiva tetap tidak dipakai atau dipakai di bawah kapasitas akan menimbulkan kapasitasnya menganggur. Tetapi biaya depresiasi tersebut harus tetap dihitung. Untuk yang kedua, yaitu adalah pos luar biasa. Dalam konsep ini, karena perhatian diletakkan pada daya melaba, konsep upaya dan hasil tidak sekadar mengakibatkan pengakuan dan penangguhan untuk periode berjalan dan juga untuk jangka panjang. Untuk menentukan laba periode, konsep menandingkan yang berorientasi jangka panjang memasukkan dua komponen, yaitu adalah yang pertama, untung luar biasa dan rugi luar biasa. Untuk selanjutnya yaitu adalah bukti terverifikasi dan objektif. Dalam konsep ini, menyatakan bahwa informasi keuangan akan mempunyai tingkat kebermanfaatan dan tingkat keterangan yang cukup tinggi apabila terjadinya data keuangan didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Objektivitas bukti harus dievaluasi atas dasar kondisi yang melingkupi penciptaan, pengukuran, dan penangkapan atau pengakuan data akuntansi. Setiap transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang kuat dan sah.
Bukti transaksi dapat timbul karena adanya transaksi pertukaran antara kesatuan usaha dengan pihak luar, atau karena diciptakan oleh pihak internal perusahaan atas dasar kebijakan. Bukti transaksi internal ini adalah bukti transaksi yang biasanya dalam penentuan jumlah rupiah tidak berdasarkan hasil tawar-menawar dengan pihak independen. Selanjutnya yaitu adalah implikasi konsep bukti terverifikasi dan objektif. Ada 4 implikasi dari konsep bukti terverifikasi dan objektif, yaitu yang pertama, arti penting untuk pengauditan. Salah satu kriteria kewajaran statement keuangan adalah bahwa pos-pos statement keuangan didefinisi, diukur, dinilai, diakui, dan disajikan sesuai dengan PABU. Untuk menentukan kesesuaian tersebut, maka diperlukan adanya bukti yang dapat diverifikasi dan dapat diandalkan. Yang kedua yaitu adalah objektivitas bukti. Bukti objektif berarti bahwa fakta yang diungkapkan oleh suatu bukti tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Bukti menjadi bebas rasional dalam melakukan pertimbangan. Memverifikasi berarti membuktikan kebenaran, menguji ketelitian suatu fakta, atau menguatkan atau menyangkal suatu pernyataan. Bukti adalah sarana untuk memastikan kebenaran atau memberikan pembuktian. Bukti yang kuat adalah bukti yang dapat memberikan keyakinan tinggi akan kebenaran suatu pernyataan. Yang ketiga yaitu adalah objektivitas relatif. Akuntansi bukan ilmu pasti, sehingga objektivitas bukti dalam akuntansi bersifat relatif. Kegiatan usaha tidak memungkinkan untuk dijadikan bahan analisis laboratorium dan tidak pula mengikuti rumus-rumus matematik. Oleh karena itu, konsep objektivitas dalam menciptakan data akuntansi adalah objektivitas yang disesuaikan dengan keadaan yang ada pada saat penentuan fakta, bukan objektivitas mutlak. Pengertian ditentukan secara objektif, yaitu adalah bukan alat pengukur yang hanya mempunyai 2 angka penunjuk, yaitu positif atau negatif. Tidak ada interval di antaranya. Bukti yang mendukung perlakuan akuntansi tertentu dapat bersifat sepenuhnya objektif, secara meyakinkan objektif, secara meragukan objektif, atau sama sekali tidak objektif. Dengan konsep relativitas bukti, fakta yang paling objektif akan mendapat bobot paling tinggi untuk dipilih. Relativitas yang sama juga berlaku untuk keterverifikasian bukti. Untuk yang implikasi yang terakhir yaitu adalah objektivitas dan keterverifikasian jangka panjang. Bukti yang paling kuat dan yang paling diinginkan adalah bukti yang sepenuhnya objektif. Akan tetapi, bila persyaratan objektif semacam ini harus diikuti secara mutlak dalam segala hal, maka akuntansi akan menjadi berpandangan jangka pendek dan bertentangan dengan konsep kontinuitas usaha. Sebagai contoh, penentuan depresiasi yang sepenuhnya objektif hanya dimungkinkan apabila suatu aset tetap diberhentikan dari penggunaan untuk seharusnya. Demikian, penentuan kerugian piutang yang sepenuhnya objektif hanya dimungkinkan apabila pelanggan dinyatakan pilot oleh pengadilan. Pada periode berjalan, yaitu jangka pendek, depresiasi seakan-akan tidak terjadi karena suatu mesin baru bekerja lancar tanpa gangguan dan para pelanggan tidak ada yang mengalami kesulitan keuangan. Kalau perlakuan akuntansi didasarkan atas dasar pikiran jangka pendek, pada periode-periode berikutnya, dalam jangka panjang akan terbukti bahwa tidak mendepresiasi akan menandakan piutang ternyata tidak objektif. Bukti akuntansi juga tidak harus mendasarkan pada bukti yuridis. Maka itu sebabnya untuk dapat dinyatakan sebagai aset yang harus dilaporkan oleh kesatuan usaha, suatu aset tidak harus dimiliki kesatuan usaha, tetapi harus cukup dikuasai. Dalam jangka panjang, ada risiko dari konsep objektivitas relatif, yaitu bahwa perlakuan akuntansi atas dasar bukti itu adalah bukti yang tersedia sekarang akan menjadi tidak sesuai dengan keadilan dan fakta pada periode di masa yang akan datang.
Selanjutnya yaitu adalah asumsi. Asumsi dalam daftar konsep dasar sebenarnya bukan merupakan konsep dasar, tetapi lebih kepada penjelasan bahwa keenam konsep dasar sebelumnya merupakan asumsi atau didasarkan asumsi dengan keterbatasan. Dalam asumsi, terdapat beberapa implikasi, yaitu adalah yang pertama, kontinuitas usaha. Dalam konsep ini, hanya dapat dibenarkan atas dasar pengalaman perusahaan pada umumnya. Oleh karena itu, penerapan dalam konsep ini adalah semata-mata asumsi dan pernyataan ini harus tetap dipertimbangkan dalam proses pelaporan. Untuk yang kedua yaitu adalah periode 1 tahun. Akuntansi menganggap bahwa waktu 1 tahun adalah periode yang tepat untuk pelaporan. Waktu 1 tahun dianggap tidak terlalu pendek atau terlalu panjang. Penakar alternatifnya yaitu adalah unit produksi, pekerjaan order, atau project. Yang ketiga yaitu adalah cost sebagai bahan olah. Penghargaan kesepakatan yang menjadi bahan olah akuntansi didasarkan atas asumsi bahwa cost faktor produksi yang diperoleh perusahaan menunjukkan nilai wajar pada saat terjadinya. Asumsi di balik penilaian tersebut adalah bahwa para pelaku ekonomi bertindak secara rasional, sehingga suatu asumsi yang tidak selalu benar dalam setiap keadaan. Selanjutnya yaitu adalah daya beli uang stabil. Dalam konsep ini, jumlah rupiah yang tercatat akan menunjukkan nilai yang dilandasi asumsi bahwa daya beli uang adalah stabil sepanjang masa. Namun, tidak berarti bahwa akuntansi sebagai penyedia data dasar berupa cost historis menjadi berkurang fungsi dan kekuatannya. Dalam periode-periode yang mengalami inflasi cukup tinggi, asumsi tersebut jelas tidak berlaku untuk tujuan-tujuan tertentu. Untuk yang terakhir yaitu adalah tujuan mencari laba. Dalam konsep ini, pendapatan dan biaya sebagai aliran jumlah rupiah yang ditandingkan sebenarnya mengandung asumsi bahwa pendapatan adalah objek yang dituju oleh upaya yang diukur dengan cost. Keinginan untuk menghasilkan laba adalah karakteristik nyata yang melekat pada perusahaan komersil. Kalau perusahaan dikelola pemerintah, maka tujuannya adalah mencari laba. Namun, dengan demikian cukup beralasan dalam hal ini untuk menganggap bahwa biaya harus terjadi atau dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan guna untuk menutup biaya tersebut, dan bahwa prestasi dan kelangsungan hidup perusahaan harus dievaluasi atas dasar kemampuan pendapatan untuk menutup biaya. Untuk selanjutnya yaitu adalah konsep dasar lain. Konsep-konsep dasar yang telah diuraikan oleh P dan L yang merupakan konsep-konsep dasar yang terpadu dan lengkap sebagai landasan konseptual untuk merekayasa pelaporan keuangan. Ada beberapa konsep lain yang belum dicakupi oleh konsep dasar P dan L, yaitu yang pertama adalah substansi daripada bentuk. Dalam konsep ini menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu konsep di tingkat perekayasaan atau dalam menetapkan standar di tingkat penyusunan standar, maka akuntansi akan menekankan makna atau substansi ekonomik suatu objek atau kejadian daripada makna yuridisnya. Meskipun makna yuridis mungkin menghendaki atau menyarankan pelakuan akuntansi yang berbeda. Untuk yang kedua yaitu adalah pengakuan hak milik. Dalam konsep ini menyatakan bahwa pengakuan hak milik pribadi harus dilindungi atau diakui secara yuridis. Tanpa konsep ini, kesatuan usaha tidak dapat dimiliki sumber ekonomik atau aset. Pemilikan merupakan salah satu cara untuk memperoleh penguasaan. Yang ketiga yaitu adalah keanekaragaman akuntansi antar entitas. Dalam konsep ini menyatakan bahwa perbedaan perlakuan atau metode akuntansi antar kesatuan usaha merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan perbedaan kondisi yang melingkupi dan karakteristik kesatuan usaha individual. Keunikan kesatuan usaha
justru menghendaki perlakuan akuntansi yang berbeda agar informasi keuangan lebih menggambarkan keadaan unit usaha yang sebenarnya. Untuk yang keempat yaitu adalah konservatisme. Konservatisme adalah sikap atau aliran dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Sikap konservatif juga mengandung makna sikap berhati-hati dalam menghadapi risiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Untuk yang terakhir yaitu adalah pengendalian internal menjamin keterangan data. Dalam konsep ini, menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang memadai merupakan sarana untuk mendapatkan keterangan informasi yang tinggi. Konsep yang diajukan oleh Grady dilandasi dengan penalaran bahwa objektivitas dalam akuntansi bukan merupakan objektivitas mutlak dan akuntansi mengakui adanya taksiran-taksiran sehingga keterangan data hanya dapat dijamin kalau kesatuan usaha mempunyai sistem pengendalian internal yang memadai. Untuk materi yang terakhir yaitu adalah manfaat dari konsep dasar. Walaupun telah disinggung sebelumnya bahwa konsep dasar berfungsi melandasi penalaran pada tingkat perkayaan akuntansi, konsep dasar lebih banyak manfaatnya bagi penyusun standar dalam berargumen untuk menentukan konsep, prinsip, metode, atau teknik yang akan dijadikan standar. Dalam tiap standar yang diterbitkan, misalnya FASB menyatakan bagian yang disebut basis penyimpulan atau basis for conclusion atau background information, yang dalamnya terrefleksi konsep dasar yang dianut secara eksplisit maupun implisit. P dan L menegaskan bahwa penyusunan standar harus dilandasi oleh pemikiran atau penalaran yang jelas dan jernih. Gagasan yang sudah sejalan dengan apa yang dikatakan Kam yang menyatakan bahwa praktik yang sehat harus dilandasi oleh teori yang sehat pula. Standar harus objektif dan tak memihak, berarti bahwa standar harus bebas dari selera dan kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian, standar akuntansi tidak harus tunduk pada apa yang nyatanya dipraktikkan, tetapi harus lebih berorientasi ke masa depan demi perbaikan secara bertahap. Untuk kesimpulan dari materi kelompok kami tentang konsep dasar yaitu adalah konsep dasar secara implisit melekat pada setiap penalaran dalam merekayasa akuntansi. Konsep dasar merupakan konsep yang dianut dan dijadikan dasar dalam penalaran dan perekayasaan. Disebut sebagai dasar karena apabila dianut akan mempunyai implikasi tertentu. Standar pada umumnya dilandasi konsep dasar tertentu. Adapun beberapa sumber konsep dasar yaitu adalah IAI atau IASC, Paul Grady, Accounting Principles Board atau APB, Walk, Journey, dan Brad Anthony, Hawkins, dan Merchant, dan sumber lain buku-buku akuntansi keuangan yang termasuk dalam buku teori akuntansi. Konsep dasar bermanfaat untuk menjadi komponen argumen dalam penalaran logis pada tingkat perekayasaan. Penetapan standar atau penerapan standar terrefleksi di basis penyimpulan dalam merangka konseptual sebagai hasil perekayasaan. Terrefleksi di latar belakang penyimpulan atau background information dalam pernyataan standar khusus. Informasi keuangan akan dapat diandalkan dan tidak menyesatkan jika informasi tersebut didukung dengan bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya atau terverifikasi. Akuntansi memerlukan asumsi-asumsi sebagai landasan penalaran. Konsep dasar dalam banyak hal merupakan asumsi atau paling tidak dilandasi oleh asumsi pemilihan konsep atau prinsip. Validaritas konsep dasar hanya dapat dievaluasi atas dasar intuisi, harapan normal, atau realitas empiris. Pengendalian internal yang baik merupakan syarat tercapainya keterangan data akuntansi. Pengendalian internal yang memadai memungkinkan dicapainya keterverifikasian dan keobjektifan bukti yang paling tinggi. Struktur pengendalian internal menjadi sasaran bagi auditor untuk dievaluasi untuk menentukan luas pengumpulan bukti audit. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok
4. Tentang materi konsep dasar. Untuk teman-teman yang mungkin masih kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan, mungkin bisa dipahami lagi, dan nanti jika ada yang belum paham bisa ditanyakan kepada pemateri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.